Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kesempatan kali ini kita akan review ada 3 piece ini golok-golok yang desainnya mirip pisau rainbow yang untuk tebas, tapi ini untuk sembelihan. Nah, cakep-cakep nih. Dari yang pertama ini sepertinya nih, yang pertama sudah pernah kita review, sepertinya servisan dari di logo Bapak Didin Bahrudin. Ini ya, kita detailkan full gale sonokeling. Box di dalam, pinnya 2, ada dural, Smith meetingnya juga di pin. Bentuk bilanya seperti ini. Kalau nggak salah sih, ini saya kan tidak menerima chattingannya, yang chattingan sama Bu admin ya. Kayaknya sih ini dipotong, dipendekin. Dan mohon maaf, ini harusnya lasernya gede di sini. Ini di lasernya kecil, kesalahan sama tukang laser yang kami tidak tahu, tapi it's okay lah, nggak terlalu gede banget juga tidak kecil-kecil amat. Ini berapa senti tanpa Ricasso untuk panjangnya 32. Oh mantep, 32 cm. Untuk terlebarnya di ujung ini 3,7 dan ketebalannya 3 milian, 3,5 mungkin. Rapi banget, flat, tanpa Ricasso, jadi sudah tajam dari pangkal. Nih, cakep seperti ini. Untuk menajamkan pisau sembelih hingga slice tisu, hingga setajam silet, bahasanya setajam silet, tapi harus ditesnya pakai tisu dong. Itu pakai stropping ya, finishingnya, mengasahnya pakai stropping. Kita ready stropping seperti ini, harganya 50.000. ini yang sudah bukaan. Nah, kiri kanan menggunakan kulit pilihan dan ada sponnya. Jadi enak untuk dipakai mengasah, khususnya pisau dan golok sembelih, agar hasil asahannya semakin maksimal. Nah, kita tes di tisu, set, lep. Nah, kalau semisal ini masih kurang, mungkin perlu sentuhan honing maupun sharpening. Semisal kok kurang menggigit gitu ya tajamnya, cari honing atau sharpening. Biasanya saya cari yang sharpening, yang kasar, teksturnya kasar. Ini juga ready di kita ada, jadi nggak perlu yang mahal-mahal kalau saya. Tapi kalau sahabat GSN pengen gitu ya, pengen ngoleksi, ini ada masih Balkan ya, sharpening fine cut, halus banget teksturnya. Balkan ini masih ada. Terus S600 dengan rantai yang cukup panjang ini juga masih ada. Ini malah full tang ini. Itu kalau mau. Nah, saya biasa pakai yang biasa-biasa saja. Set gini. Dirapikan. Biasanya mata bilahnya itu saat diasah itu enggak rata ketajamannya, atau miringnya, sudut kemiringannya tidak rata. Jadi saya ngasah pun, moles pakai mesin pun, saya tetap berdampingan dengan alat ini, honing maupun sharpening. Ini yang honing, teksturnya halus yang honing ya tentunya. Sama kegunaannya, gridnya
sama kayak batu, fungsinya juga sama untuk finishing mengasah. Lalu kita tes di tisu kembali. Kalau masih belum berarti terlalu menggigit, terlalu tajam. Di tisu masih berindil ya. Nah, kita cari stropping untuk memperhalus, menghilangkan mikrobur bekas asahan tadi. Nah, ini seperti ini. Ini darurat ya, pakai lutut ini darurat, tidak disarankan biar kelihatan di kamera saja. Tapi kalau sudah terbiasa ya nyaman-nyaman saja saya. Pisau maupun golok yang ukuran berapapun ya di lutut itu yang saya pakai. Ini beberapa grade juga sih, stropping itu juga beberapa grade. Lalu kita coba lagi, set. Nah, sudah berbeda, kehalusannya sudah berbeda dari yang bawah tadi. Set. Nah, jauh lebih halus gitu ya. Untuk mengasah, kalau sudah bisa slice tisu, ngukurnya seperti itu. Untuk mengasah jangan lupa honing sharpening atau stropping itu wajib ya. Stropping kulit itu wajib, honing sharpening itu untuk mendampingi kita mengasah. Honing sharpening itu wajib. Terus yang varian ini juga ada. Varian ini, jadi kita sepilkan. Bentuknya saja yang berbeda. Sama-sama fungsinya, sama-sama dari kulit. Tapi nanti kulitnya ketika kulit domba, kulit kuda, kulit sapi itu berbeda. Kulit sapi pun berbeda, ada vegetan, ada pull up, nah, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk fungsinya sama untuk mengasah, jadi tingkat kehalusannya mungkin yang membedakan. Ini yang pertama. Selanjutnya ada dua. Nah, yang bawah dulu ya, yang cerah dulu. Full galih sono keling akarnya. Beksi dalam pin dural semit meeting di pin. Modelnya ini cakep ini. Baru kita rilis beberapa waktu yang lalu. Terus banyak peminatnya, akhirnya banyak yang memesan. Contohnya salah satunya ini Bapak Abah Lukman Tea. Abah Lukman Tea ini di grafirnya, tapi kecil banget ya. Nah, kecil, nggak usah gede-gede. Ntar kalau gede-gede di grafirnya gede segini malah luput nanti. Luput apa, kebesaran gitu. Tanpa Ricasso. Untuk panjangnya 32 cm, terlebar di ujung 3,7 cm, ketebalan 3,5 mili, menipis. Set, lep. Nah, seperti ini ketajamannya. Ini kalau untuk dorik pemula enak banget. Terus menggenggamnya jangan setengah-tengah, jangan di tengah-tengah, jangan di ujung, karena ini ada dural yang menjadi stoppernya, jadi harus nutup gini. Pegang kelampirnya, dekatkan sudut kemiringan, kuda-kuda pas, lalu ditekan. Tidak dihentakkan dari atas ya. Kalau dihentakkan itu menghujam gitu, salah itu. Tarik kelampirnya pelan, tekanannya kuda-kudanya pas, insya Allah. Kalau keseimbangan badan kita sesuai, pas di tengah-tengah, tidak cenderung ke depan atau ke belakang, nanti dapat sudut siku, tekanan dapat. Set, lep. Oke, ini yang Abah Lukman Tea sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir ini jomblo insya Allah. Full galih sono keling, beksi dalam, pin dural. Bentuk bilahnya seperti ini. Tidak ada laser namanya. Nah, semuanya materialnya dari baja Willys Gen 2 ya. Tadi dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini Willys Gen 2 tanpa Ricasso. Panjangnya 32 cm. Untuk terlebar 3,7, ketebalan 3,5 mili. Ini juga set, lep. Nah, ini tadi yang saya poles, sudah saya rapikan.
Nah malah yang pertama tadi belum, makanya yang pertama kurang halus ya di tisu, tapi malah justru kita bisa memberikan sisipan tutorial mengasah instan tanpa harus turun ke batu dengan cara stick. Kalau ini tadi pagi saya poles, saya perhalus lagi karena sebenarnya terlalu kecil untuk nama laser nama itu, jangan terlalu kecil sekali gitu. Saya komplainkan ke pihak bengkel kan, terus sama Bu admin disuruh coba dibersihkan terus di laser ulang dalam apa enggak itu, terus saya poles. Nah ketika saya poles hasilnya begini, tetap masih ada bayangannya. Kalau sekalian hilang, kalau mesin BG hilang, kalau mesin poles itu enggak bisa hilang. Ini kurang, ini masih ada bayangannya, tapi malah keren bayangannya, kayak uang itu loh, uang logam itu kan, bayangannya kayak uang logam. Karuan kalau di BG ini hilang, di laser ulang aja gitu loh. Ternyata ini nggak dapet. Saya lihat, aduh kayak malah cakep kayak mesin, kayak uang gitu, kayak uang logam. Akhirnya dapet tajamnya, nggak dapet tujuannya menghilangkan tadi itu kan. Yang dua tadi itu, yang pertama itu rencananya kan mau di ini tajamnya mantep banget, seperti Willys yang kita kenal, ketajamannya halus, lembut, garing. Terus yang terakhir ini punyanya Bapak Fakhdian, ini sudah lama banget ini, full tanduk kerbau hitam pilihan, gede banget ini. Mungkin di video biasa gitu kan, ini gede banget, bukan gede karena didekatkan, tapi memang ya mantep ya, berat, full tanpa tambahan apapun kecuali pen 4 ya, 1 2 3 4 di sini. Jemit meetingnya, simpe-simpenya semuanya dari tanduk, rapi. Model bilahnya seperti ini. Nah, tujuannya dikirim ulang ke gubuk GSN untuk diasahkan. Sebenarnya saya pikir ada kerusakan yang cukup parah, ternyata tidak ada. Hanya ingin lebih tajam. Ini kayak gini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Mengeceknya kalau main tisu, pegang tangan kanan, mata bilah kan menghadap keluar nih. Nah tangan kiri megang tisu, di pelurutnya ke sini. Nanti ketika baliknya, sisi baliknya dipegang tangan kiri, tisunya tangan kanan. Nah, jadi mata bilah tetap menghadap keluar untuk keamanan. Kalau orang sudah terbiasa mata bilahnya dipegang gini, sudah biasa ya, jangan ditiru. Ini materialnya dari baja Bohler K110 produksi 2021. Ada rikasonya gede banget, 34 cm, di pangkal 3,4, terlebar 3,5, ketebalan hampir 6 milian ya, 6 milian tebalnya. Jadi itu masalah tebal, lebar, panjang tidak jadi permasalahan kembali ya, tidak ada permasalahan. Untuk Bohler pun sama, Willys pun juga demikian. Kalau dulu orang menghujat, mencaci maki saya terkait baja Willys tidak bisa tebal 5 mili karena semuanya rata-rata maker membuatnya itu 4 mili. Ya harus kita konfirmasi ulang gitu kan. Nah terus selanjutnya saya ditantangin untuk membuat pisau di tebal 5 mili, ya saya buat 6 mili malahan. Jadi 6 mili, videonya masih ada. Terus karena peruntukannya itu untuk sembelihan dan panjangnya cuma 27, maka kita kembalikan ke 5 mili itu, tidak 6 mili. Nah kalau baja modern itu kita mau tebal berapapun bisa, ada. Itu harganya juga macam-macam, tebal, lebar, panjang itu. Karena masih lembaran, terus diiris-iris, masuk ke dikirim dari luar, importir, itu lembaran ya, ada seperti karat juga kalau yang baja-baja tertentu. Terus
ke dijual itu sudah irisan-irisan. Nah contohnya ini, saya ada contoh untuk mumpung ingat ini, untuk baja modern ya, baja Bohler N695 nih. Nah ini kan sudah dikasih ini nama bajanya, terus ada ukurannya. Ini 2, ini mentah dan masih empuk, kalau mentah belum disepuh. Terus untuk baja Willis ada di tumpukan sana, saya nggak bisa ngambil. Nah itu masih mentahan. Di atas juga sudah banyak sekali, masih banyak maksudnya. Di atas masih banyak sekali untuk mentahan. Di pengepul untuk khusus baja Willis saja itu juga banyak. Baja per yang tidak teridentifikasi, kita sebutnya spring steel, wah tambah buka karuan banyaknya. Itu memang usahanya di situ. Jadi pengepul pencari baja di situ. Jadi kembali saya sampaikan, sudah percayakan pada penjual yang amanah. Jangan terlalu kita terkecoh, terpancing satu sumber, nggak bisa setebal itu. Jangan terlalu mengototkan diri. Ini baja Bohler K110 pun tebal 6 milian gitu ya. Ini 6 mili kan kira-kiranya. Sudah tajam ya Pak Fadian, sudah sangat tajam. Ini halus banget, garing, sensasinya garing padat. Kalau baja modern tuh gitu. Wah mantap lah. Sudah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang 3 ini full kayu tadi, itu 1 yang jomblo. Tanyakan ke admin, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.